Halo Sobat Film, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Paul Heruwibowo di Kamera Film, Kamar Review Film. Ini adalah episode kedua, dan dalam episode kedua ini saya akan mencoba mereview sebuah film pendek yang berjudul Lemantun. Film ini diproduksi pada tahun 2014 dan disutradarai oleh seorang sutradara muda yang luar biasa, memiliki prestasi yang membanggakan negara ini, yaitu Regas Banuteja. Film ini sudah sering dinobatkan sebagai salah satu film pendek terbaik sejak tahun 2015. Dan bahkan perjalanan film ini sampai saat ini sungguh diapresiasi dengan sangat baik oleh para pemirsa. Mungkin ada sobat film yang belum mengetahui film ini. Kebetulan saya tidak memberikan cuplikan trailer filmnya, tetapi saya akan langsung berbicara mengenai beberapa hal yang mungkin dapat kita amati di dalam film Lemantun ini. Salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa film ini dibuat sebagai tugas akhir sang sutradara ketika ia mengenyam studi di Institut Kesenian Jakarta. Film ini memang menggunakan dialog berbahasa Jawa. Maka kita tahu bahwa judul dari film itu, Lemantun, merupakan istilah kromo untuk lemari. Menurut informasi yang saya kumpulkan, yang saya baca, ternyata kisah ini berasal dari kisah nyata kehidupan keluarga sang sutradara sendiri. Nah, kisahnya seperti apa nanti kita akan lihat. Tadi saya juga sudah mengatakan bahwa film ini sudah selalu meraih sejumlah penghargaan yang membanggakan. Ini menjadi sebuah informasi penting yang kira-kira berguna agar kita dapat melanjutkan pembahasan film Lemantun ini. Jadi sinopsis yang bisa disampaikan adalah pada suatu ketika seorang ibu hendak memberikan warisan kepada 5 orang anaknya. Kelima-limanya dikumpulkan dan mereka bertemu secara langsung, bertatap muka. Ya. Namun ternyata warisan yang hendak dibagikan ibu itu adalah 5 lemari yang dimilikinya. Bukan rumah, bukan tanah. Ia berharap agar anak-anaknya dapat segera mengambil dan membawa lemari-lemari itu ke rumah masing-masing. Nah, film ini kemudian menyisakan sebuah pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah nasib lemari warisan itu selanjutnya? Sobat film, satu hal juga yang menarik adalah bagaimana film ini juga menampilkan karakteristik para tokoh yang menurut saya cukup unik. Ya. Cukup unik kenapa? Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah film ini seolah-olah sungguh dibuat dalam konsep yang langsung, ya. Dalam konsep yang senatural mungkin. Seolah-olah mereka memang kakak beradik. Seolah-olah mereka memang sudah dirajut oleh hubungan emosional yang begitu kuat. Maka pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh para tokohnya, meskipun dalam berbahasa Jawa, kita sebagai penonton yang tidak menguasai bahasa Jawa sekalipun, itu langsung dapat menangkap kesan bahwa setiap karakter tokoh atau setiap karakter di dalam film ini menampilkan keunikannya masing-masing. Saya mengamati masing-masing tokoh ini sendiri. Bagaimana karakteristik atau sifat masing-masing tokoh itu juga menarik untuk kita perhatikan. Mengapa 5 orang? Nah, ini juga menjadi persoalan juga, ya.
Mengapa ada 5 orang? Kenapa tidak hanya 2 atau 3 atau 4 atau 8 atau 10? Mari kita akan lihat persoalan ini sebagai berikut. Anak ke-1 itu yang bernama Dr. Andes Eko Purwanto itu memiliki karakteristik yang menurut saya, dia tinggi hati, suka meremehkan orang dengan menyindir, dan orangnya tidak tulus. Ya. Anak kedua itu bernama Insinyur Dwi Wibowo. Dia memiliki karakteristik yang tinggi hati, senang membuat orang pesimis atau ketakutan, bosi, ya, dan juga merasa dirinya mapan. Anak ketiga ini bernama Tri Haryadi. Dia memiliki karakteristik yang ramah, rendah hati, suka menolong dan melayani, penuh perhatian, serta tidak mudah marah. Berikutnya, anak keempat, yaitu Dr. Tuti Wahyuni. Anak keempat ini suka meremehkan orang dengan cara menyindir, serupa dengan kakaknya yang nomor 1. Dia juga tidak tulus membantu. Selalu di belakangnya ada pamrih atau ada pernyataan mau atau tidak mau seperti itu ya. Senang dipuji. Nah, lalu anak yang terakhir, anak kelima, itu bernama Edi Wijayanto Sarjana Ilkom. Dia orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, kemana-mana sering membawa kamera, tetapi dia menjadi objek perundungan kakak-kakaknya. Meskipun begitu, dia memiliki sifat yang humoris. Nah, karakteristik ini unik ya. Setiap tokoh memiliki karakteristik yang unik. Cuma hal yang mungkin perlu kita pahami lebih dalam lagi adalah bahwa dengan karakteristik itu sendiri, para tokoh itu sebenarnya memposisikan dirinya di dalam cerita. Apakah mereka misalnya setuju dengan pembagian warisan itu? Apakah mereka merespon pesan yang diberikan sang ibu itu dengan baik atau tidak? Salah satunya saya mau bicara tentang anak ke-1. Dia adalah orang yang mungkin pertama-tama terlihat sebenarnya tidak menyukai kalau harus mengetahui bahwa dia akan mendapatkan lemari gitu. Lalu ketika dibuat semacam kertas undian, dia mengatakan bahwa semoga saya dapat lemari. Ya karena memang itu sebenarnya akan mendapat lemari, cuma lemari nomor berapa yang sebenarnya ingin dituju gitu ya, akan diberikan oleh sang ibu. Nah ini posisinya jadi terlihat jelas antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dan tentu saja mengapa 5 orang, itu kita bisa lihat pada akhirnya. Bahwa di tengah-tengah itu ada tokoh yang menjadi sentral dalam cerita. Yaitu siapa? Tri Haryadi. Dia adalah anak ketiga. Nah posisi anak ketiga ini seperti dia menyeimbangkan. Dia berusaha memberikan harmonisasi. Ini cocok dengan prinsip pandangan masyarakat Jawa yang harmonis. Maka memang sifat Tri Haryadi sebagai anak ketiga itu menjadi semacam pengayom bagi semuanya, meskipun di mata saudara-saudaranya, terutama kakaknya, anak ke-1, anak kedua, dan bahkan juga anak keempat, Tri Haryadi ini dianggap sebagai orang yang kalah. Kenapa? Karena dia tidak punya titel. Dia tidak seperti kakak-kakaknya, tidak seperti adik-adiknya. Dia hanya berjualan bensin eceran. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang juga menarik. Apa hubungannya dengan lemari? Sobat film, tadi kita melihat di dalam karakteristik cerita itu sudah terkesan semacam ada konflik cerita sebenarnya.
konfliknya jelas terlihat bahwa tidak semua orang merespon dengan sangat baik jenis warisan yang diberikan oleh sang ibu. Ketika mereka semua melihat lemari-lemari itu, ya kita tidak pernah tahu sebagai penonton apakah memang mereka senang atau tidak. Tetapi di dalam klimaks cerita kita bisa mengetahui itu secara tidak langsung. Anak ke-1, kedua, keempat, dan kelima itu telah memiliki rumah. Mereka semua telah memiliki rumah. Selain mereka adalah orang-orang mapan, ya, terbukti misalnya dengan titel, ya, ada dokter Andes, ada insinyur, ada dokter, ada sarjana ilkom dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah mapan secara ekonomi. Karena itu mereka dapat menempatkan dan memajang lemari-lemari warisan itu di dalam rumah mereka. Sementara itu, anak ketiga tidak dapat membawa lemari itu keluar dari rumah. Karena apa? Karena ia tidak memiliki rumah. Nah, ini yang menarik. Nah, klimaks cerita seperti ini seolah-olah menjadi sebuah menjadi sebuah pertanda bahwa pemberian lemari itu pada akhirnya membuat mereka kemudian mengambil keputusan masing-masing. Ya. Dan kita tahu bahwa ternyata Tri Haryadi ditinggal. Ya. Dia masih bersama ibunya. Sementara kakak ke-1, kedua, keempat, dan kelima sudah pergi dengan mobil yang mengangkut lemari-lemari itu. Nah, ini menarik sekali untuk dilihat. Anak ketiga berupaya untuk memindahkan lemarinya supaya ia tidak menyusahkan ibunya. Karena memang ibunya berpesan, ayo segera diangkat semuanya supaya saya tidak susah. Dan Tri Haryadi mengerti itu. Sebenarnya dia bisa saja bersikap masa bodoh. Wong saya juga ada di sini. Tetapi Tri merasa seolah-olah dia juga tidak mau menyusahkan ibunya. Maka dia berupaya untuk memindahkan lemari. Namun lemari itu begitu berat untuk diangkat. Apalagi hanya dia sendiri. Sementara sebelumnya, dia adalah orang yang mengangkat semua lemari milik kakak dan adiknya ke atas mobil atau alat angkut yang mereka sewa dan mereka miliki. Nah, dalam situasi demikian, hal yang menarik itu dilihat adalah bahwa sang ibu justru meminta agar Tri tidak perlu memindahkan lemari itu. Ia meminta agar anaknya yang ketiga itu tidak perlu risau dengan lemari itu. Dia bukan hanya lemari, kamu tidak perlu risau dengan kehidupanmu. Kamu tidak perlu risau dengan keberadaanmu. Cukup kamu di sini. Ini sebuah pesan yang sungguh menarik bagaimana ibu, orang tua kita, itu selalu mengatakan bahwa rumah adalah tempat di mana kamu bisa kembali. Rumah adalah tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Ini sesuatu yang nanti akan kita lihat lebih lanjut lagi. Mengapa lemari? Ini sebuah pertanyaan. Mengapa tidak cincin? Mengapa tidak buku? Mengapa tidak kamera? Mengapa tidak rumah sendiri atau tanah sendiri? Ya, tetapi mengapa lemari? Sobat film, hal yang saya renungkan adalah ini. Yang pertama, lemari itu sebagai kenang-kenangan, sebagai sebuah memoria. Ini berkaitan erat dengan kenangan yang tersimpan di dalam diri sang ibu tentang suaminya yang telah meninggal. Lemari itu mengingatkannya pada sang suami. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan kisah keluarga di masa lalu. Yaitu lemari menjadi tanda kelahiran anak-anaknya. Setiap anak itu ditandai dengan munculnya satu lemari. Atau satu lemari itu menandai kemunculan bahwa telah lahir satu orang anak. Lemari itu menjadi tanda dari kehidupan baru.
Ini bukan hanya semata-mata benda mati, ini adalah tanda kehidupan. Ini hal yang menarik yang saya temukan di dalam film itu. Yang berikutnya adalah bahwa lemari itu sebagai simbol perjalanan identitas keluarga dan pribadi. Mari kita lihat. Yang pertama, lemari sebagai tempat penyimpanan keris-keris yang dianggap sakral. Tempat naga bertahta. Informasi ini kita temukan ketika anak kedua berbicara dengan anak kelima. Karena anak kelima mendapat lemari yang sangat antik, lalu anak yang kedua seperti memberikan pesimisme dan rasa takut. Entah memang seperti itu, tetapi tidak disangkal bahwa di dalam masyarakat Jawa memang keris-keris itu juga disimpan di dalam lemari. Karena itu keris-keris itu menjadi satu dengan lemari itu. Di sanalah lemari disakralkan. Dia menjadi tempat naga bertahta atau tempat apapun yang bertahta, sesuatu yang kudus di sana. Kemudian yang kedua, lemari sebagai saksi dan jejak perjalanan kepribadian tokoh. Kita melihat bagaimana ketika anak ke-1 dan anak ke-4 berbicara mengenai lemari yang dipenuhi dengan stiker-stiker band rock yang juga pada saat itu disukai oleh anak ke-4 gitu kan. Pada masa itu memang anak ke-1 seperti memuji anak ke-4 ya. Tetapi juga sebenarnya sekaligus menyindir gitu kan. Nah, ini saksi perjalanan kepribadian tokoh. Bahwa anak ke-4, perempuan satu-satunya, itu suka dengan musik rock. Ada stiker Led Zeppelin, ada stiker Rolling Stones mungkin, dan banyak lagi. Yang ketiga, lemari itu sebagai tempat perlindungan dan persembunyian dalam permainan. Ini berlaku bagi Tri, anak ketiga. Informasi ini kita peroleh ketika Tri bersama dengan kakak-kakaknya itu berada di dapur. Dan pada saat itu memang Tri menemukan lemari dapur yang mungkin paling buruk, yang mungkin paling tersisih tempatnya, tidak bersih gitu kan. Itu pernah dipergunakan oleh Tri sebagai tempat perlindungan dan persembunyian dalam permainan pada masa kecil. Ini menarik ya, bahwa simbol perjalanan identitas keluarga dan pribadi itu bisa ditemukan di dalam lemari, karena lemari itu ternyata punya kisahnya. Berikutnya, para sobat film, yaitu lemari sebagai simbol dari amanat kehidupan. Meski berupa benda mati, lemari yang diwariskan ibu itu adalah simbol dari amanat yang harus dijaga dan dirawat. Saya rasa bukan hanya kehendak untuk menyingkirkan lemari itu dari rumah, tetapi itu juga menjadi tanda bahwa ibu ingin supaya anak-anaknya merawat lemari itu. Karena apa? Karena lemari itu juga menyimpan kenangan. Lemari itu punya nilai historis ya. Lemari itu punya nilai simbolis. Maka dia menjadi sebuah amanat yang harus dikembangkan. Nah, dengan begitu, salah satu hal yang memang akan sangat membanggakan bagi sang ibu adalah jika lemari-lemari itu dapat juga dipergunakan dan mungkin bermanfaat bagi pemiliknya, bagi penerimanya, bagi kelima anaknya. Para sobat film, apa kemudian yang bisa kita refleksikan dari beberapa hal tadi? Saya merefleksikan beberapa butir permenungan yang menurut saya mungkin penting juga kita pakai sebagai sarana kita untuk melihat diri kita. Yang pertama, disadari atau tidak dalam masyarakat modern, kepemilikan barang atau harta itu kerap kali tidak memperhitungkan lagi nilai-nilai penting yang terdapat di baliknya. Nilai-nilai apa? Nilai historis dan nilai simbolis. Nilai-nilai itu berguna untuk mengingatkan semangat pendirian, sebuah cita-cita awal yang mungkin sudah kendur pada masa kini.
Ya, hal itu bisa dipahami mengapa masyarakat modern tidak melihat hal itu, melihat nilai-nilai itu. Karena kita tahu bahwa masyarakat modern itu hanya begitu bisa mengkonsumsi. Mereka mengkonsumsi sekali pakai buang, sekali pakai buang. Sekali pakai ada di tempat sampah, sekali pakai kemudian dia akan ganti lagi. Selalu merasa tertinggal, ya. Ada perasaan selalu merasa tertinggal. Ketika misalnya saya memiliki smartphone, telepon pintar dengan merek tertentu, pada hari ini kemudian saya akan juga takut, wah, HP saya ini udah jadul gitu loh, udah jadi HP kentang. Ada semacam sikap FOMO, ya, fear of missing out. Maka sikap fear of missing out, takut kalau tertinggal, itu kemudian membuat kita tidak bisa melihat lagi nilai-nilai itu. Apalagi nilai-nilai yang mengingatkan semangat pendirian sebuah cita-cita awal. Ya. Itu sebenarnya menjadi hal yang terus dipupuk. Sebab dengan mengingatnya, orang itu diajak untuk memunculkan kembali semangat awal tersebut. Nah, ini dia. Seharusnya ketika orang melihat lemari, orang jadi ingat bagaimana pada masa lalu misalnya orang hidup dalam keprihatinan tetapi Tuhan menjaga mereka. Mereka seharusnya ingat bahwa ayah dan ibu mereka itu sungguh sangat memperhatikan mereka. Dengan cara ya, tentu saja lemari itu menyimpan apa-apa yang memang sangat pribadi bagi dirinya. Artinya, orang tua ingin juga menjaga privasi anak-anaknya sendiri. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Berikutnya, karena itu seringkali ya, barang yang berguna di masa lalu itu dipandang dan ditafsirkan masyarakat modern sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak berharga dan sia-sia pada masa kini. Ini sudah out of date. Ini sudah tidak perlu lagi digunakan. Maka ditinggal saja begitu saja. Dicampakkan. Disingkirkan. Nah, kita lihat bagaimana nasib lemari warisan itu kan. 1. Lemari anak ke-1 itu menjadi barang rongsokan yang siap diletakkan di luar rumah. Ya. Lemari anak kedua menjadi lemari kantor. Artinya lemari itu kemudian berjarak, bukan lagi menjadi sesuatu yang pribadi. Karena ada di kantor, tempat kerja. Kemudian lemari anak keempat itu menjadi lemari penyimpanan barang bekas di gudang. Ya, yang waktu itu diharapkan bisa menjadi lemari yang bisa menyimpan stetoskopnya atau apapun gitu ya. Dan tentu saja yang terakhir lemari anak kelima. Itu yang dipajang untuk dijual di pinggir jalan. Apa yang tersisa dari ini? Apa yang tersisa? Ini adalah ciri orang modern. Yang kemudian dia tidak melihat nilai simbolis, nilai historis, nilai kultural yang ada di dalam lemari itu sendiri. Yang berikutnya adalah hal yang saya renungkan. Apapun bentuk warisan yang diterima dari orang tua, entah rumah, tanah, perabot, cincin, atau mungkin jenjang pendidikan yang kita raih, itu akan sangat berarti bila memberikan kebermanfaatan bagi pemiliknya. Tentu saja sebagai sarana untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidupnya. Warisan itu bukan hanya kemudian memindahkan barang. Tidak. Tetapi dengan maksud bukan hanya memindahkan barang, tetapi itu kemudian memindahkan kebermanfaatan juga. Maka lihatlah bagaimana lemari anak ketiga itu menjadi tempat penyimpanan botol-botol bensin eceran yang dijualnya. Dan saya rasa dari botol-botol yang tersimpan rapi itu akan mengalir rezeki dari Sang Ilahi. Ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Semoga review singkat ini bermanfaat bagi sobat film. Terus dukung dunia film, rayakan perbedaan dan keragaman yang ditawarkan di dalam setiap film,
dengan hati terbuka dan juga gembira. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Misi A.